Untuk teman-temanku yang beragama Kristen, saya ucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru buat semua. Semoga Natal pada tahun ini kita tambah damai, tambah asik. Semangat baru, harapan baru, cita-cita baru. Diharapkan bisa membawa suasana yang sejuk. Semoga Natal di tahun ini kita senantiasa menebarkan cinta kasih bagi sesama umat manusia. Selamat Natal pada sahabat-sahabat semua, umat Kristen semua yang merayakannya. Semoga bahagia dan damai Natal selalu menyertai kita semua. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. Halo penonton Coklat TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Iwan Chan, kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, langsung ke berita pertama nih, Gra. Ada berita kalau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bilang kalau bakalan ada 166.000 personil yang ngamanin Natal di tahun 2022 dan tahun baru tahun 2023 nih. Waduh. Nantinya ada 3 pos gitu, Gra. Ada pos pengamanan, ada pos pelayanan, terus ada pos terpadu nih. Waduh. Ada sekitar 2.500-an pos lah buat ngamanin 52.000 objek pengamanannya gitu. Waduh, nah, kegiatan itu dipersiapkan dalam rangka ngamanin kegiatan Nataru biar masyarakat ngerasa aman dan nyaman nantinya. Iya, gitu. bener banget. Soalnya kan kalau momentum Natal itu kan ya pastinya ditunggu-tunggu kan. Ya makanya operasi lilin tuh bakal berlangsung tuh Jumat 23 Desember. Bener banget tuh, Gra. Ya, menurut Kementerian Perhubungan nih, diperkirakan bakal ada 44 juta orang yang bakal melaksanain pergerakan dalam aktivitas Nataru. Ramai banget kan? Bener. Nah, Polri dengan dukungan penuh TNI nih di Kementerian Lembaga, Pemda, Mitra Kamtipnas menggelar operasi tersebut dengan sandi operasi lilin 2022 selama 11 hari. Mulai 23 Desember sampai 2 Januari 2023. Serta dilanjutin operasi KRYB mulai 3 Januari sampai 9 Januari 2023. Tapi nih ya guys, kita juga mau ngingetin ya buat temen-temen nih, walaupun pemerintah udah ngelonggarin aktivitas nih, kita juga diminta buat tetap protokol kesehatan tuh tetap gitu. Oh, pasti. Iya, itu harus banget lah ya. Karena kan kesehatan itu kan penting banget ya. Biar badan jadi fit gitu dan siap bekerja lagi nantinya kan. Jangan sampai sakit lah pas habis liburan malah. Sakit kan ribet, bener. Kan rempong jadinya kan, niatnya mau healing, malah jadi berobat. Iya, bener banget. Soalnya kan ya di lokasi pasti tingkat interaksinya tinggi kan, hahaha kesana kesini gitu ya. Potensi nularnya juga di virus itu gede gitu, jadi nggak boleh ngelupain prokes juga. Bener. Ya kan? Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya nih Bang. Ada berita kalau PDIP bantah ada bentrok internal akibat Ganjar ungguli Puan di survei. Nah, Sekjen Partai Golkar Ludwig F. Paulus bilang kalau ada bentrok di internal PDIP. Karena ya kita tahu elektabilitas Ganjar Pranowo ini kan lebih unggul dari Puan Maharani di setiap survei. Nah, tapi PDIP ini ngebantah kalau ada perselisihan internal. Nah Bang, Ketua Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun itu bilang kalau ya sah-sah aja lah kalau orang mau nilai apa tentang PDIP gitu ya. Tapi ya beliau negasin kalau PDIP itu ya partai yang paling solid lah ibaratnya. Jadi yang ngebantah, yang nggak ada lah gitu. Iya tuh, kayak beliau itu juga bilang kan, kalau mereka ini punya perangkat organisasi yang kuat banget nih. Ya punya regulasi yang kuat, terus punya kepemimpinan nasional yang kuat juga kan. Oh iya. Kayak Ibu Megawati gitu kan, lebih apa namanya,
ya auranya lebih dapet lah gitu lah ya. Ya, terus juga mereka juga punya mekanisme buat proses kepala daerah sampai ke presiden yang udah baku banget nih. Nah jadi ya sebenarnya nggak ada perpecahan harusnya ya. Gitu. Emang banyak banget kok isu seputar PDIP gitu ya. Emang ya kayaknya ya ada yang sengaja mancing tuh di air keruh. Ya nggak tahu lah ya, namanya juga politik, pasti ada yang nyari keuntungan dari kabar nggak jelas gitu kan. Bener banget. Ya mungkin karena Pak Ganjar Pranowo adalah kandidat capres yang paling kuat nih saat ini elektabilitasnya. Jadi sengaja dibuat banyak isu negatif untuk menggoyahkan nih para pendukungnya gitu. Ya kalau mereka bisa goyah kan suara Pak Ganjar nantinya bakal ngelorot nih gitu. Ya, licik juga ya, mainnya juga nggak sehat gitu loh. Padahal kan kalau pede nih, kalau percaya diri nggak usah lah pakai cara licik kayak gitu kan. Ya berjuang aja maksimal gitu. Apapun hasilnya ya diterima dengan ikhlas, legowo. Tapi gimana ya, kayak ya tahu sendiri lah gitu loh ya. Salah satu kandidat pilpres terkuat di pihak sebelah kan bapak politik identitas nih ya. Yang itu tuh gitu loh. Tapi kan kita lihat aja lah ntar gimana kelanjutannya lah gitu. Iya bener banget. Yang penting ya kita yang waras ini waspada. Benar. Nggak mudah diprovokasi. Benar. Ya intinya kalau misalkan bapak itu turun ya Pak Ganjar harus turun gitu. Karena emang dia yang bisa melawan bapak itu gitu. Bener banget. Oke Bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama ini dari Simon Saiman 921 di video Seruput Kopi yang judulnya NII Ibu Kandung Perusak Agama dan Negara. Komentarnya gini, podcast Seruput Kopi Cokro TV harus lebih sering muncul, seminggu 3 atau 4 kali, dan narasumbernya perlu lebih diperluas variasinya, khususnya yang nyangkut isu-isu aktual, sebab yang penting dibahas demi edukasi masyarakat, bukan hanya masalah radikalisme. Tapi juga banyak topik yang penting, yang jadi perhatian masyarakat luas. Sukses Cokro TV, saya doakan mampu lebih besar dan terdepan dari channel-channel sejenis. Yang setuju, up masukan ini. Terima kasih. Waduh, panjang nih. Bagus nih komentarnya. Emang nih wawancara Seruput Kopi ini mencerahkan gitu kan. Seperti kayak gini nih perlu diperbanyak. Emang supaya makin banyak juga informasi yang bisa digali, informasi-informasi penting. Karena kan narasumbernya emang dari orang-orang yang ahli di bidangnya kan. Benar. Lanjut Bang. Oke Gra, kita lanjut ke komentar selanjutnya nih. Dari Jopi Taihutu 9754 di videonya Logika Ade Armando yang judulnya PSI terus desak Anies pertanggungjawabkan Formula E. Komentarnya gini nih. Bagus Ade Armando untuk terus suarakan tentang hal-hal yang tidak benar atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, khususnya tentang Formula E. Hal ini penting agar masyarakat Jakarta dapat mengetahui hal ini secara jelas dan transparan. Wah, ini emang harus, kebenaran itu emang harus terus disuarakan ya, supaya orang-orang ini biar nggak lupa sama indikasi apa yang udah terjadi di Formula E tersebut. Kan nggak ada yang tahu kalau ada korupsi dan sebagainya kan ya. Kemarin kan udah ada laporan tuh, tapi kan belum jelas juga nih. Nah, masyarakat perlu tahu nih, uang segitu banyak hasilnya apa. Nah, bener gitu. banget. Keuntungannya kemana gitu. Aduh. Oke, lanjut Gra. Komentar selanjutnya dari @user WP6VG8BP4K di video Fatwa Guntur Romli dengan judul Terbongkar Era Anies Bikin Mangkrak Puluhan Bus Transjakarta. Komentarnya gini, harusnya ditangkap sih dan diadili, sudah bikin rugi negara. Jangan sampai manusia ini jadi pejabat apapun, tenggelamkan. Waduh, maling menjijikan. Aduh. Ya sih, kayak kasus kayak gini ya jelas gampang ditelusuri gitu. Siapapun ya yang bertanggung jawab mesti menerima hukuman. Ya itu uang pajak kok dibuat mainan gitu. Ya setujulah kalau bisa diusut ya. Coba ya begitulah. Susah ya. Berat. Lanjut Bang. Oke, kita lanjut ke komentar selanjutnya nih dari 1NF024J4M. Di videonya kupas berita kita dengan judul Ormas Kurang Kerjaan, Main Sweeping Seenaknya. Komentarnya gini nih, seperti itulah kelakuan Ormas yang otak nasi bungkus karet 2. Sudah tidak heran lagi, tapi begitu diberi cuan akan tutup mulut, mata, telinga. Pemerintah dan aparat harus menindak tegas para Ormas abal-abal yang sok merasa hebat itu.
tumpas habis sampai ke akar-akarnya. Waduh, tumpas habis. tumpas habis. Ih. Ini sih niru-niru gaya FPI lah ya. Pemerintah dan aparat hukum kan harusnya jangan kalah Nggak dong boleh sama kalah, mereka. bener banget. Jangan dibiarin gitu loh. Ntar jadi penyakit, nah, udah susah diobatin kalau gitu kan. Ya mending dari sekarang aja, ormas yang ngelakuin sweeping itu ditangkap-tangkepin aja lah. Tuh, mereka tuh harus diberi pelajaran gitu, supaya paham sweeping itu melanggar hukum. Iya, gitu. lagian ngapain? Bukan siapa-siapa kok main sweeping. Iya kan, gitu kan yang harusnya nanti yang puasa atau mau yang apa kan misalkan udah tutup hordeng, imannya masih kurang aja. Namanya kalau emang pengen makan ya udah. Iya, mau di ibu hamil nanti misalkan. Bener banget. Sweeping. Aduh. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar yang menarik nih yang ada di channel Cokro TV nih. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye.